Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Buat kawan-kawan dimanapun berada, silahkan follow juga akun TikTok saya dan akun Instagram saya, serta fanpage Facebook saya dengan nama yang sama, yaitu Hermawan Haryati. Mudah-mudahan pertemanan dan persahabatan kita membawa hikmah dan membawa manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas mengenai soal tes kompetensi teknis P3K. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang mapel IPS. Jadi, disimak baik-baik dari nomor 41 sampai nomor 50, soal kompetensi teknis guru IPS, SD, dan SMP. Semoga dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K atau setidaknya dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 41. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menambah peluang pasar. 2. Harga barang impor menjadi lebih murah. 3. Meningkatkan konsumsi masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas barang. 5. Menambah hambatan barang impor. Dampak positif ASEAN Free Trade Area (AFTA) bagi Indonesia ditunjukkan oleh angka A124, B123, C245, D345. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 41 ini adalah 1, 2, dan 4. AFTA adalah suatu kerjasama di bidang ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Jadi tujuannya adalah untuk memajukan perekonomian di masing-masing anggota peserta AFTA. Nah, di sini dampak positifnya adalah 1. Menambah peluang pasar. 2. Harga barang impor menjadi lebih murah. Dan 4. Meningkatkan kualitas barang. Itu adalah dampak-dampak positif dari adanya AFTA. Sedangkan untuk pilihan jawaban nomor 3 dan 5, meningkatkan konsumsi masyarakat serta menambah hambatan barang impor, ini adalah dampak negatif dari ASEAN Free Trade Area. Kita lanjut ke soal nomor 42. Sebelum kita ke soal nomor 42, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya, agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 42. Salah satu dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah masyarakat tidak siap menerima perubahan sosial, sehingga meresponnya secara berlebihan ataupun menolak perubahan tersebut. Kondisi tersebut dikenal sebagai A. Konflik sosial, B. Organisasi sosial, C. Cultural shock, D. Cultural lag. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 42 ini adalah C, yaitu cultural shock. Jadi, di mana masyarakat belum siap untuk merespon terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi, terjadilah shock, cultural shock dalam kehidupannya. Kita lanjut ke soal nomor 43. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Tes performance, D. Kriteria. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 43 ini adalah C, yaitu guru menggunakan tes performance untuk mengukur penilaian ranah psikomotor. Kita lanjut ke soal nomor 44. Pernyataan yang bukan menggambarkan kondisi bangsa Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru adalah A. Terjadinya krisis moneter tahun 1997, B. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, C. Terjadinya krisis kepemimpinan Presiden Soeharto, D. Meningkatnya tuntutan internasional untuk memerdekakan Timur Timur. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 44 ini adalah D,
yaitu meningkatnya tuntutan internasional untuk memerdekakan Timor Timur. Nah, karena di sini soalnya adalah pernyataan yang bukan menggambarkan kondisi bangsa Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru. Nah, jadi untuk pilihan jawaban A, B, dan C itu adalah gambaran kondisi bangsa menjelang runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Pada saat itu terjadi kekacauan di mana-mana yang berakibat mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Kita lanjut ke soal nomor 45. Berikut ini adalah daftar harga, permintaan, dan penawaran barang. Harga barang dalam rupiah, jumlah permintaan, unit, dan jumlah penawaran. Harga barang 11.000, jumlah permintaan 10.000, jumlah penawaran 6.000. Harga barang 12.000, jumlah permintaan 9.000, jumlah penawaran 7.000. Harga barang 13.000, jumlah permintaan 8.000, jumlah penawaran 8.000. Harga barang 14.000, jumlah permintaan 7.000, jumlah penawaran 9.000. Dari tabel di atas, harga keseimbangannya adalah sebesar titik-titik A. Rp11.000, B. Rp13.000, C. Rp12.000, dan D. Rp14.000. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 45 ini adalah B. Rp13.000. Mengapa? Karena di situ jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi itu dikatakan sebagai harga keseimbangan pasar. Jadi 13.000, harga permintaan 8.000 dan harga penawaran 8.000. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang lain, di situ harganya bervariasi, tidak sama. Ada yang permintaannya lebih tinggi, penawarannya lebih rendah, begitu seterusnya. Kita lanjut ke soal nomor 46. Pajak sangat besar manfaatnya bagi pembangunan bangsa Indonesia. Berikut ini pernyataan yang benar tentang pajak adalah A. Iuran wajib pajak yang harus dengan sukarela. B. Iuran yang harus dibayar wajib pajak dan akan memperoleh balas jasa secara langsung. C. Iuran yang diatur dengan undang-undang dan bersifat sukarela. D. Iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 46 ini adalah D, yaitu definisi pajak atau yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Kita sering membayar pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan mobil, dan lain sebagainya. Apa balas jasa dari pemerintah? Balas jasanya adalah berupa pembangunan di mana-mana. Pembangunan jalan, jembatan, gedung untuk kepentingan pemerintah dan lain sebagainya. Itu adalah balas jasa dari pemerintah secara tidak langsung. Kita lanjut ke soal nomor 47. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Nasionalisasi Dejava Sebang oleh pemerintah. 2. Pembentukan Provinsi Irian Barat di Sasio Maluku. 3. Pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan milik Belanda. 4. Menyampaikan masalah Irian Barat di depan Majelis Umum PBB melalui pidato yang berjudul To Build World Anew. Upaya konfrontasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merebut Irian Barat dari tangan Belanda ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 1 dan 3, D 3 dan 4. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 47 ini adalah C, yaitu nasionalisasi Dejava Sebang oleh pemerintah dan pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan milik Belanda. Itu adalah upaya konfrontasi ekonomi pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda dalam rangka merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Kita lanjut ke soal nomor 48. Thailand, Indonesia, dan Vietnam merupakan negara produsen karet terbesar di dunia. Getah karet bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu A. Sebagai bahan baku mebel, B. Sebagai bahan baku makanan ringan, C. Sebagai bahan baku pembuatan ban, D. Berfungsi menyerap karbon dioksida di udara. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 48 ini adalah C. Manfaat dari karet adalah sebagai bahan baku pembuatan ban pada kendaraan bermotor, pada kendaraan mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Itu memanfaatkan karet. Kita lanjut ke soal nomor 49.
Sejak tahun 1957, Indonesia telah melakukan konfrontasi dalam bidang ekonomi untuk membebaskan Irian Barat. Contoh tindakan konfrontasi dalam bidang ekonomi adalah A. Indonesia menolak bekerja sama dengan Belanda. B. Pemerintah Indonesia merebut semua perusahaan Belanda. C. Melarang maskapai penerbangan Belanda, KLM, melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. D. Orang Indonesia tidak mau membeli barang yang diproduksi perusahaan Belanda. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 49 ini adalah A, yaitu Indonesia menolak bekerja sama dengan Belanda. Tadi disebutkan pada nomor sebelumnya, salah satu upayanya adalah melakukan pemogokan kerja pada perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kita lanjut ke soal nomor 50 atau soal yang terakhir. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan titik-titik. A. Memanfaatkan sumber daya laut secara massal dengan berbagai cara. B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. C. Menjual sumber daya laut kepada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih canggih. D. Membiarkan saja supaya sumber daya tersebut dapat terus berkembang. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 50 ini adalah B, yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. Jadi, jangan sampai terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom. Ini tentu saja dapat merusak habitat laut dan dapat merusak terumbu karang. Jadi, ambillah kekayaan laut dengan cara-cara yang bijaksana, agar yang bisa menikmati kekayaan laut tidak hanya kita, tetapi generasi berikutnya. Demikian 10 soal tes kompetensi teknis pendidikan guru IPS, SD, dan SMP dari nomor 41 sampai nomor 50. Silakan ditonton ulang, disimak kembali videonya, dipahami soalnya, diingat-ingat jawabannya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.